Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uspita Aulia, stan buka 401201444. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan. Sebelum saya masuk ke contoh penjumlahan pecahan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu yang dimaksud pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, di mana untuk bilangan A disebut dengan pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Dan pada hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara penyederhanaan pembilang dan penyebut tersebut. Sekian, kita lanjut ke contoh penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan pecahan. Di sini saya menggunakan pecahan 8 terlebih dahulu. 2 per 8 tambah 3 per 8. Kita masukkan arsiran 2 sebanyak 2. 1, 2. 3 per 8. Jadi kita masukkan arsiran sebanyak 3. 1, 2, 3. Arsirannya kita pindahkan ke hasilnya. Jadi 2 per 8 kita pindahkan arsiran ke sini. 1, 2. Sekarang 3 per 8. 1, 2, 3. Jadi ada 5 arsiran di hasilnya, berarti 2 per 8 tambah 3 per 8 sama dengan 5 per 8. Contoh yang kedua, pecahan 4. 1 per 4 tambah 2 per 4. Berarti di sini kita beri arsiran sebanyak 1. Dan di sebelah sini kita beri arsiran sebanyak 2. 1, 2. Hasilnya, arsiran yang ada di sini kita pindahkan ke sini. 1, 2, 3. Jadi 1 per 4 tambah 2 per 4 sama dengan 3 per 4. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yuyun Putri Wahyuni Patibu, Stambuk A40120150. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengurangan bilangan pecahan menggunakan alat peraga. Di sini alat peraga yang saya gunakan yaitu berupa dos, yang bagian-bagiannya sudah saya arsirkan. Jadi di sini saya sudah membuat satu contoh dari soal, yaitu 3 per 5 dikurang dengan 2 per 5 hasilnya 1 per 5. Kita lihat menggunakan alat peraga ini, bagian 3 per 5 pecahan 3 per 5 digambarkan seperti ini pada alat peraga. Jadi di sini jumlah keseluruhan ada 5, kemudian yang diarsirkan ada 3 bagian. Dan untuk pecahan 2 per 5 digambarkan seperti ini pada alat peraga. Jadi jumlah keseluruhan ada 5 dan yang diarsirkan ada 2 bagian. Kemudian untuk menuliskan pembilang dan penyebut pada sebuah bilangan pecahan, jika dilihat pada alat peraga ini, jadi untuk pembilang kita tuliskan sesuai dengan jumlah yang diarsirkan. Kemudian di sini ada 3.
Kemudian untuk penyebut kita tuliskan sebagai keseluruhan yang ada. Jadi di sini ada 5. Jadi dapat disimpulkan pembilang pada sebuah pecahan ini yaitu ada 3 dan untuk penyebutnya ada 5. Jadinya 3/5. Sama halnya dengan ini, di sini pembilangnya ada 2, kemudian penyebutnya ada 5 dari jumlah keseluruhan. Jadi nilai pecahannya yaitu 2/5. Baik, tadi telah dicontohkan menggunakan alat peraga, yaitu pecahan 3/5 dikurang dengan 2/5, hasilnya adalah 1/5. Mengapa? Karena pada contoh soal ini, penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal mengurangi saja pembilangnya. Jadi, 3 kurang 2 hasilnya 1, dan penyebutnya tetap dituliskan seperti ini. Jadi 3/5 dikurang 2/5, hasilnya adalah 1/5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenir S. Ahmad, Stambuk A40120133. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian pecahan ya, menggunakan alat peraga, yaitu menggunakan kertas karton. Dan pecahan 1/2 kali 2/5. Jadi langsung saja kita kalikan 1 kali 2, 2 kali 5. Jadi hasilnya 1 kali 2, 2 kali 5, 10. Ya, kita menggunakan alat peraga yaitu karton. 1/2 kali 2/5. Ini 1/2. Daerah yang diarsir adalah pembilang dan penyebutnya adalah jumlah dari semua kolom tersebut. 1, 2. Kemudian 2/5. Nih. Selanjutnya 2/10. Ini 1, 2. Daerah yang diarsir adalah 2. Kemudian jumlah kolom tersebut yaitu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah perkalian pecahan menggunakan alat peraga yaitu karton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afni, Stambuk A40120317. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum kita mengerjakan soal pembagian bilangan bulat, langkah pertama yang harus kita ketahui bahwa jika positif dibagi dengan positif, maka hasilnya sama dengan positif. Jika negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Apabila positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Atau kebalikannya, misalnya negatif dibagi dengan positif, maka hasilnya negatif. Yang harus kita ingat, jika tanda seperti ini sama, ia akan bernilai positif. Jika tandanya beda seperti ini, maka tandanya akan negatif. Nah, sekarang kita akan membahas aturan dalam pembagian. Misalkan A dibagi dengan B sama dengan C. Kita harus ketahui bahwa A adalah bilangan yang dibagi
B adalah faktor bagi, dan C ialah hasil. Jadi di sini dikatakan bahwa jika faktor bagi ini negatif, maka kartunya akan kita ganti. Jadi di sini sudah terdapat soal 8 bagi 2 sama dengan titik-titik. Yang perlu kita ketahui bahwa 8 bilangan yang akan kita bagi, dan 2 ialah faktor pembagi. Seperti yang dikatakan tadi, jika faktor bagi negatif, maka kartu akan diganti. Di sini yang pertama kita siapkan ialah 8 kartu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini faktor baginya ialah 2. Jadi kita siapkan kolom sebanyak 2. 1 2. Nah, kartu tadi akan kita bagi sama rata pada setiap kolom. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sekarang kita perhatikan. Faktor baginya ialah positif 2. Jadi, kartunya ini tidak perlu kita ganti. Sehingga yang kita dapatkan ialah positif 4. Dikarenakan pada setiap kolom terdapat 4 kartu positif. Nah, sekarang di sini ada soal negatif 6 dibagi dengan 3. Di sini kita mengambil 6 kartu bertanda negatif. 1 2 3 4 5 6 yang akan kita bagi menjadi 3. Di sini saya telah siapkan kolom 1 2 3. Nah, setiap kartu akan kita bagi sama rata pada setiap kolom. 1 2 3 4 5 6. Jadi hasilnya ialah negatif 2. Mengapa hasilnya negatif 2? Karena pada setiap kolom terdapat 2 kartu yang bertandakan negatif. Jadi di sini terdapat soal 4 dibagi dengan negatif 2 sama dengan titik-titik. Maka akan kita siapkan kartu bertanda positif sebanyak 4. 1 2 3 4. Nah, di sini kita perhatikan faktor pembaginya ada 2. Jadi kita sediakan 2 kolom. 1 2. Sekarang kita bagi kartu tersebut sama rata pada setiap kolom. 1 2 3 4. Nah, karena di sini
kita perhatikan terlebih dahulu karena di sini adalah negatif 2, maka kembali ke aturan yang dijelaskan tadi. Jika faktor bagi negatif, maka kartu akan kita ganti di sini ya. Kartunya bernilai positif, jadi akan kita ganti ke kartu yang bertanda negatif. Empat. Nah, maka hasilnya ialah negatif 2, karena pada setiap kolom terdapat 2 kartu yang bertandakan negatif.